Sayoto, apa kabarnya hari ini? Ya Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Nah, jadi Pak Sayoto ini di kesempatan ini kita mau ngobrol tentang apa ini Pak? Ya Pak, mungkin ngobrol-ngobrol sekarang akhir-akhir ini saya sering datang terlambat itu Pak ke sekolah. Terlambatnya kenapa? Ya apa ya? Satu, bangunnya tidak bisa kasih. Kedua, perjalanan macet Pak. Oh, Karena akhir-akhir ini kan perjalanan dari rumah sampai ke sekolah saya itu kita makan waktu 30 menit. Di perjalanan itu sekarang kalau sudah setengah 7 berangkat itu ada truk galian datang, terus mahasiswa juga banyak gitu Iya. kan di jalan itu yang jadikan saya datang ke sekolah terlambat itu seperti itu. Terus apa yang membuat Pak Sayoto merasa resah gitu karena terlambat? Ya resah banget sih Pak, kalau kita kan sekarang pakai absen pola ke-1 itu. Setiap kali saya absen TL1, Oh, ya nggak pernah TL2 sih, paling kan itu ya sering TL1, tapi kan tiap hari kan kebanyakan itu satu minggunya mesti ada 2 sampai 3 kan, jadi nggak enak juga Pak. Selain absen apa? Ya jadi ini ke siswa, kalau kita datang terlambat juga kan mereka tidak ditungguin juga kan. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya juga di sekolah. Tanggung jawab saya sebagai guru, terus tanggung jawab saya juga untuk memberikan pembelajaran ke anak, itu kan menjadi terkurangi waktunya itu Pak. Jadi tadi ada satu karena persensinya dengan, kedua karena pengaruh ke anak itu. Jadi anak tidak ditungguin. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Tadi ada karena bangun pagi. Itu kenapa Pak? Ya, Kenapa nggak bisa bangun pagi gitu? Apa karena tidurnya kemalaman atau? iya Pak, kadang pulangnya sampai malam, kadang itu ya pulang sampai malam, terus kondisi badan yang capek, udah dibangun tapi tetap aja masih ya bentar lagi yang namanya. Kadang sekarang bentar lagi Betul. masih nanggung nih, malah kebablasan kan sampai siang juga kan, waktunya nggak nyukup. Karena itu dan juga tadi ada macet gitu ya. Macet juga, alat truk galian itu. Terus ketika jenengan menyadari bahwa datang terlambat, itu suasananya gimana Pak? Ya suasananya ya nggak enak ya, kalau di jalan juga kita terasa tergesa-gesa. Jadi cara berpikir itu kan menjadi tidak rileks, tidak slow. Terus mungkin ya keselamatannya juga agak ya, kalau di jalan secara tergesa-gesa itu kan perasaan rusak-rusuk gitu loh Pak. Iya. Rusak-rusuk, jadi kan mungkin keselamatannya ini ya diabaikan lagi karena kita mungkin kan jalannya lebih cepat lagi. Ya karena kepengen sampai cepat. Paling cepat. Cepat akhirnya ngebut apa gitu ya. Setiap orang tentu saja punya kekuatan dan kelemahan gitu ya Pak. Nah, kira-kira kekuatan atau kebiasaan baik apa gitu yang Pak Sayoto punya untuk bisa mengatur waktu di pagi hari? Kebiasaan baik apa ya? Mungkin ya tidak mungkin lagi nanti saya coba bikin alarm nih. Alarm ada 2, bisa pakai HP, bisa nanti ke istri yang jagain kan, biar nanti tidak terlambat lagi tidurnya, kita persiapan juga gitu Pak. Nanti coba remindernya lebih diingatkan kembali. Oke, jadi buat alarm gitu ya, alarm berlapis gitu ya, selain alarm HP sendiri mungkin atau istri atau anak, keluarga gitu ya. Keluarga lebih tepatnya. Terus rencana atau langkah kecil apa kira-kira Pak yang bisa besok atau hari ini nih bisa dimulai Pak Cai? Rencana kecil ya langsung koordinasi mungkin ya ini ya, langsung koordinasi dengan istri, anak, dan kita saya membuat alarm yang alarmnya itu di volumenya dibesarkan. Itu mungkin 3 itu.
Eh, yang terkait dengan pulang malamnya itu Pak? Kalau malam sih saya biasa tidur maksimal jam 11. Jam 11 saya kira untuk istirahat cukup lah. Tidak terlalu banyak pengaruh banget. Bisa diatur lagi gitu ya. Iya. Berarti malamnya tidak bisa diatur lagi Pak untuk aktivitas agar paginya itu bisa waktu tidurnya lebih cukup gitu. Bisa lah, mungkin bisa. Nah, coba tak kondisikan lagi Pak. Ya maksimal jam 10 saya sudah bisa tidur kembali. Oh, yang tadinya jam 11, coba jam 10 gitu. Nah, mungkin di perjalanan juga kan macet ya, harus setengah 7 macet, banyak mahasiswa yang berangkat. Truk galian mungkin saya akan lebih, kayaknya kalau lebih berangkat 6.15 lah ya, itu kondisi jalan Berapa itu jam sih, Pak? lebih lengang. Dari 30 menitan. 30 menit. Berarti misalnya dari rumah jam tadi berapa? 6.30 itu tidak cukup, sudah terlalu mepet. Berarti harus di Lebih awal lagi gitu awal ya. lagi 6.15 saya kira lebih. Karena saya pernah berangkat jam 15 sampai sekolah lebih. Berarti itu salah satu strateginya gitu ya. Betul. Mengatur jadwal berangkatnya. Jadwal berangkat. Lebih pagi lagi dan mengatur jadwal tidurnya lagi gitu Tidur ya. lagi betul Pak. Terus fasilitas apa kira-kira yang bisa mendukung? Ya, mendukung ya fasilitas apa itu HP juga mungkin bisa mendukung Pak. Untuk reminder kan ya. Terus dari SDM kita juga, dari istri, dari keluarga dukungan ya, keluarga circle ya. Keluarga cukup lah, insya Allah nanti bisa dikondisikan. Tadi HP, peralatan gitu, device juga ada, circle-nya, komunikasi dengan keluarga. Komitmennya apa Pak? Komitmennya ke depan ya biar saya tidak terlambat lagi lah. Saya yakin tidak terlambat lagi dengan apa yang menjadi komitmen saya, biar ini juga bisa membantu diri saya sendiri. Tentunya sekolah teman-teman datang terlambat terus kan saya juga jadi malu gitu Pak. Iya ya, mungkin semua orang tidak ingin seperti itu, tapi karena situasi dan kondisi gitu ya Pak Cai. Tapi kalau komitmennya dari itu, kira-kira gimana nih menjaga semangatnya karena naik turun. Nah ini kan Pak Cai lagi, iya saya pengen berangkat pagi karena ya semangat banget Pak, karena dengan adanya pola ke-1 itu saya yakin itu juga ada indisipliner ya, artinya ada beberapa hal yang karyawan yang terlambat itu dipanggil kan, itu menjadikan punishment yang luar biasa, mungkin itu menjadikan pemacu diri saya sendiri. Nah itu ada skalanya Pak, kira-kira sekarang skalanya berapa Pak? Dan dari masih 0 sampai 10? 6 lah, mungkin 6 Pak, 6. Nah, dengan rencana tadi kira-kira bakal jadi berapa Pak? Targetnya lah 8 lah. Nah, minimal 8 ya, dari 2 tingkat tidak apa-apa. 2 tingkat ya pokoknya tidak terlambat lagi ya, gitu aja. Periodenya kira-kira mau dicek kapan ini Pak? Seminggu kemudian atau sebulan? Seminggu mungkin Pak ya, dalam waktu cepat, karena ini kaitannya dengan rekap di absen kan. Iya ya kan harus segera gitu ya. Iya. Harus segera. Oke Pak Cayoto. Terus harapannya apa ini di sesi terakhir ini? Ya enggak muluk-muluk aja sih, harapannya enggak terlambat lagi Pak. Absen juga centang hijau terus gitu kan, biru gitu kan. Jangan sampai TL1, TL2 apalagi PSW. Terus dari sesi ini apa yang Pak Cayoto dapatkan? Ya intinya dari sesi ini saya sendiri untuk komitmen Pak. Komitmen mengatur jadwal keberangkatan, tidur malam kan. Terus mungkin di jalan, kalau kemarin berangkat jam 6.30 ya sekarang 6.15 ya. Itu mungkin dua, itu yang kedua. Tadi lingkungan juga gitu lingkungan ya. Oke, terima kasih Pak Cayoto. Ya sama-sama Pak Jarwo. Semoga nanti cita-cita Pak Cayoto untuk disiplin bisa terlaksana dengan amin ya, mohon dukungannya Pak. Oke. Terima kasih.